Zeno, sampai pada sektemu, Balbus, berpikir bahwa hukum alam adalah Tuhan, dan hukum alam memiliki daya untuk mendorong kita pada kebenaran, dan menahan kita dari kesalahan. Bagaimana hukum ini bisa menjadi makhluk hidup, saya tidak dapat mengerti, tetapi kita tentu memerlukan Tuhan yang begitu. Dia juga mengatakan, di lain kesempatan, bahwa langit adalah Tuhan. Tetapi dapatkah kita memahami bahwa Tuhan adalah zat tanpa indera, tuli akan doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan nazar-nazar kita, dan sepenuhnya tidak terhubung dengan kita. Dalam buku lainnya, Zeno berpikir ada suatu zat rasional yang melingkupi seluruh alam, yang dianugerahi daya ketuhanan. Dia menghubungkan daya yang sama pada bintang, pada tahun, pada bulan, dan pada musim. Dalam interpretasinya mengenai teogoni, kelahiran Tuhan, Hesiod, dia menghancurkan gagasan mengenai Tuhan yang sudah ditetapkan, karena dia tidak menyertakan Jupiter, Juno, Vesta, dan yang dianggap dewa lainnya, sebagai Tuhan. Tetapi menurutnya, nama-nama ini diberikan dengan semacam kiasan untuk benda-benda mati. Pendapat muridnya, Aristo, tidak kalah kelirunya. Dia merasa, tidak mungkin membayangkan wujud Tuhan, bahwa Tuhan tidak memiliki indera, dan dia meragukan apakah Tuhan zat yang hidup atau bukan. Kleantes, murid dari Zeno pada saat yang sama dengan Aristo, pada satu kesempatan mengatakan bahwa dunia adalah Tuhan. Di lain kesempatan, dia menghubungkan ketuhanan pada pikiran dan jiwa dari alam semesta. Lalu dia menyatakan bahwa unsur menyala yang paling jauh, yang paling tinggi, yang mengepung, yang melingkungi, dan mengelilingi semuanya, yang disebut langit, sudah tentu adalah Tuhan. Dalam buku yang ia tulis mengenai kesenangan, yang sepertinya ia tulis dengan semangat, ia membayangkan Tuhan memiliki wujud dan bentuk, lalu ia mempercayai semua ketuhanan pada bintang. Dan terakhir, ia berpendapat tidak ada yang lebih ilahi daripada akal. Sehingga Tuhan ini, yang kita kenal secara mental dalam spekulasi pikiran kita, yang dari jejaknya kita menerima impresi, pada akhirnya sama sekali tidak memiliki wujud. 15. Persaus, murid Zeno lainnya, mengatakan bahwa mereka yang telah membuat penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia harus dianggap sebagai Tuhan, juga setiap hal, katanya, yang menyehatkan dan bermanfaat dapat disebut Tuhan. Sehingga, menurutnya, tidak cukup hanya menyebutnya penemuan Tuhan, tetapi penemuan-penemuan itu sendirilah Tuhan. Apa yang lebih absurd dari memberi sebutan Tuhan pada benda-benda yang hina dan tidak berbentuk? Atau menempatkan di antara para Tuhan manusia-manusia yang mati dan tercampur debu, yang penyembahannya hanya berupa duka cita atas rasa kehilangan. Chrysippus, yang dianggap sebagai penafsir mimpi kaum Stoik yang paling cerdik, telah mengumpulkan sejumlah tumpukan berkas mengenai Tuhan-Tuhan yang tak dikenal, dan begitu tak dikenalnya, hingga kita tidak mampu membentuk ide apapun mengenai mereka, walaupun pikiran kita sepertinya mampu membingkai citra dalam imajinasi. Karena, menurutnya, daya ilahi ditempatkan di dalam akal dan pikiran alam semesta, bahwa dunia, dengan pencurahan semesta di jiwanya, adalah Tuhan. Bahwa bagian yang paling mulia dalam jiwa itu, yaitu akal dan pikiran, merupakan prinsip besar alam, yang menampung dan menjaga rantai dari segala hal. Bahwa ketuhanan adalah kekuatan takdir, serta kemestian dari peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dia juga menuhankan api, dan yang sebelumnya saya sebut sebagai jiwa yang sangat halus, serta unsur-unsur yang secara alami diproses darinya, air, bumi, dan udara. Dia menghubungkan ketuhanan kepada matahari, bulan, bintang, dan ruang angkasa, penampung besar dari semua benda. Dan juga kepada manusia-manusia itu yang telah menghasilkan keabadian. Dia lalu menamai langit sebagai Jupiter, udara yang meresap di laut dengan Neptunus, dan bumi dengan sebutan Ceres. Dengan cara yang sama dia memberi nama Tuhan-Tuhan lainnya. Dia mengatakan bahwa Jupiter adalah hukum yang kekal dan abadi, yang membimbing dan mengarahkan kita dalam sikap kita. Dan dia menyebut ini kemestian yang fatal, kebenaran abadi dari peristiwa yang akan datang. Tetapi tidak satu pun dari semua ini tampak memberikan indikasi sifat ketuhanan. Ini adalah pendapat-pendapat yang dimuat dalam buku pertamanya mengenai hakikat Tuhan.
Dalam buku kedua, dia berusaha memadukan dongeng-dongeng mengenai Orpheus, Musaeus, Hesiod, dan Homer dengan apa yang telah dia katakan sendiri mengenai Tuhan yang kekal dalam buku pertama, agar bahkan penyair terkuno, yang tidak pernah memimpikan hal-hal ini, terlihat seperti kaum Stoik. Diogenes dari Babilonia adalah pengikut ajaran Chrysippus. Dalam buku yang ia tulis, The Minerva, dia menghapus Jupiter, dan kelahiran Dewi Perawan itu, dari mitologi, dan mengalihkannya kepada filsafat alam. 16. Hingga saat ini, saya lebih banyak memaparkan ocehan-ocehan orang gila dibanding memberikan opini-opini para filsuf. Yang tidak kalah konyol dari ini adalah dongeng-dongeng para penyair, yang memberikan kekuatan merusak pada bahasa mereka yang manis, yang menggambarkan para dewa sangat marah dan berapi-api, yang menyajikan ke hadapan kita perperangan, pertarungan, pertempuran, luka-luka, kebencian, pertikaian, perpecahan, kelahiran, kematian, keluhan, dan ratapan mereka, gairah mereka dalam melepaskan diri dari segala kebebasan tak terukur, perselingkuhan mereka, rantai mereka, asmara mereka. Dengan makhluk yang tidak kekal, serta keturunan yang tidak kekal dari zat yang kekal. Kita mungkin bisa menambahkan kisah-kisah hayalan yang ditemukan oleh magi, dan juga orang Mesir, kepada berbagai golongan penyair yang diam dan konyol ini, yang mengenai subjek yang sama, bersama dengan gagasan berlebihan mengenai orang-orang biasa yang, dari ketidaktahuan akan kebenaran, selalu terombang-ambing dalam ketidakpastian. Sekarang, siapapun yang merefleksikan ketergesa-gesaan dan absurditas dari ajaran-ajaran ini harus menyimpan rasa hormat dan pemujaan yang tertinggi untuk Epikuros, dan bahkan mungkin memposisikannya di antara zat-zat yang menjadi subjek debat ini, karena dia sendiri mendapati ide mengenai eksistensi Tuhan dalam kesan yang alam buat untuk pikiran semua manusia. Karena bangsa apa, orang-orang apa, yang tanpa belajar, tidak memiliki gagasan alami, atau praopini, mengenai Tuhan. Epikuros menyebut ini prolepsis, yaitu pemahaman sebelumnya mengenai suatu fakta di dalam pikiran, yang tanpa itu tidak ada yang dapat dimengerti, dipertanyakan, atau dibahas. Maksud dan manfaat dari pemikiran itu akan kita pelajari. Dalam buku-buku ketuhanan Epikuros mengenai standar dan penilaian setiap hal. 17. Maka, di sini kalian melihat, dasar dari pertanyaan ini diberikan dengan jelas. Karena ini adalah opini umat manusia yang konstan dan universal, tidak terikat oleh pendidikan, adat, atau hukum, bahwa Tuhan itu ada, harus dipahami bahwa pengetahuan ini ditanamkan dalam benak kita atau memang pembawaan lahir. Opini bahwa ada persetujuan umum di alam semesta pasti benar adanya. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan Tuhan itu ada, karena di sini kita punya persetujuan, tidak hanya dari semua filsuf, melainkan juga dari orang-orang yang tidak tahu dan buta huruf. Juga harus diakui bahwa maksud yang didirikan di sini bahwa kita secara alami memiliki gagasan, seperti yang saya katakan sebelumnya, atau praopini, mengenai keberadaan Tuhan ini. Karena hal baru membutuhkan nama baru, sehingga praopini disebut prolepsis oleh Epikuros, suatu istilah yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Pada prinsip yang sama mengenai pemikiran, kita berpikir bahwa Tuhan bahagia dan kekal, karena alam yang meyakinkan kita bahwa Tuhan-Tuhan itu ada serta mencetak dalam pikiran kita pengetahuan mengenai kekekalan dan kebahagiaan mutlak mereka. Dan jika demikian, apa yang Epikuros nyatakan dalam kalimat ini adalah benar, bahwa yang bahagia selamanya tidak terbebani dengan pekerjaannya sendiri, juga tidak dapat memberi dampak apa-apa pada yang lainnya, juga tidak dapat terpengaruh oleh kekesalan atau kebaikan, karena hal-hal yang cenderung seperti itu pasti lemah dan rapuh. Kita sudah cukup menjelaskan untuk membuktikan bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan ketakwaan, dan tanpa tahayul, jika itu satu-satunya pertanyaan. Hakikat Tuhan yang unggul dan mulia, membutuhkan penyembahan yang saleh dari manusia, karena ia memiliki kekekalan dan kebahagiaan paling agung. Karena apapun yang agung berhak disembah. Dan semua ketakutan pada daya dan amarah Tuhan harus dibuang, karena kita harus memahami bahwa amarah dan kasih sayang tidak konsisten dengan hakikat suatu zat yang bahagia dan kekal. Ketika ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi ini dihilangkan, tidak sedikit pun ketakutan pada kekuatan unggul ini yang akan mengancam kita. Untuk menegaskan opini ini, rasa penasaran kita membimbing kita untuk mencari tahu wujud, kehidupan, dan tindakan dari kecerdasan dan jiwa Tuhan. 18.
Mengenai wujudnya, kita diarahkan sebagian oleh alam dan sebagian oleh akal. Semua manusia memiliki naluri alami bahwa tidak ada selain wujud manusia yang dapat dihubungkan pada Tuhan, karena dalam bentuk apa ia pernah terlihat oleh siapapun, baik saat tidur atau terjaga. Dan, tanpa memiliki alternatif pada gagasan pertama kita, akal sendiri menyatakan hal yang sama. Karena mudah untuk memahami bahwa hakikat yang paling unggul itu, karena kebahagiaan atau kekekalannya, seharusnya menjadi yang paling indah. Susunan anggota tubuh apa, bentuk raut muka apa, wujud apa, rupa apa, yang bisa lebih indah dari manusia? Sektemu, Lucilius, tidak seperti teman saya kota yang kadang berbicara begini dan kadang begitu, saat mereka menunjukkan seni dan kecakapan ketuhanan dalam tubuh manusia, yang digunakan untuk menggambarkan betapa lengkapnya rancangan wujud manusia, tidak hanya untuk kenyamanan, melainkan juga untuk keindahan. Jadi, jika wujud manusia lebih unggul dari makhluk hidup lainnya, karena Tuhan sendiri merupakan makhluk hidup, dia pasti berwujud sangat indah. Selain itu, para Tuhan dijadikan benar-benar bahagia, dan tidak ada yang bisa bahagia tanpa sifat baik juga tidak bisa ada jika akal tidak ada, dan akal tidak bisa menetap dimanapun selain dalam wujud manusia. Oleh karena itu, Tuhan harus dinyatakan berwujud seperti manusia, tetapi wujud itu bukanlah tubuh, melainkan sesuatu seperti tubuh, juga tidak memiliki darah, tetapi sesuatu seperti darah. Meski perbedaan-perbedaan ini dijelaskan lebih tajam dan diungkapkan lebih berseni oleh Epikuros, tetapi saya akan menjelaskan subjek ini lebih ringkas dari yang seharusnya. Epikuros, yang tidak hanya menemukan dan memahami rahasia alam yang tersembunyi, tetapi juga menjelaskannya dengan mudah, mengajarkan bahwa daya dan zat Tuhan bukan untuk dilihat oleh indera, melainkan oleh pikiran. Juga tidak untuk dianggap sebagai tubuh dari soliditas apapun seperti hal-hal yang, karena ketegasannya, ia sebut steremnia, tetapi sebagai citra, yang diterima oleh kemiripan dan transisi. Karena jenis-jenis tak terhingga dari citra-citra itu dihasilkan dari individu yang tak terkira banyaknya, dan berpusat di Tuhan, pikiran dan pemahaman kita diarahkan kepada dan ditetapkan dengan sukacita terbesar pada mereka, guna memahami apakah zat yang bahagia dan abadi itu. 19. Tentu saja daya ketuhanan dari zat tak terhingga sangat layak kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Suatu zat yang harus kita pahami sedemikian rupa bahwa segalanya dibuat untuk benar-benar berhubungan dengan bagian lainnya. Epikuros menyebutnya isonomia, yaitu suatu distribusi atau disposisi setara dari benda-benda. Dari sini ia menarik kesimpulan bahwa, karena begitu banyak jumlah benda yang tidak abadi, tidak mungkin jumlah yang abadi lebih sedikit, dan jika yang akan menghancurkan tak terhitung jumlahnya, yang menjaga seharusnya juga tak terhitung. Sektemu, Balbus, sering menanyakan bagaimana para Tuhan hidup, dan bagaimana mereka melewati waktunya. Kehidupan mereka adalah yang paling bahagia, dan yang paling dipenuhi segala jenis kebahagiaan, yang bisa dipahami. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak terlibat dalam urusan apapun, juga tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka bergembira dalam kebijaksanaan dan sifat baik yang mereka miliki. Mereka puas bahwa mereka sangat menikmati kesempurnaan kesenangan abadi. 20. Tuhan yang seperti itu mungkin pantas disebut bahagia, tetapi Tuhanmu adalah Tuhan yang paling rajin. Mari kita anggap dunia adalah Tuhan, apakah yang lebih menggelisahkan dari berputar-putar pada poros angkasa dengan kecepatan luar biasa tanpa jeda sedikit pun? Tetapi tidak ada yang bisa bahagia dalam kesulitan. Atau marilah kita anggap Tuhan menetap di bumi, yang mengarahkan dan memimpinnya, yang menjaga perjalanan bintang-bintang, perubahan musim, serta pergantian dan susunan benda-benda, memeriksa bumi dan laut, serta menampungnya untuk manfaat dan kebutuhan manusia. Tentu Tuhan ini terlibat dalam tugas yang menyulitkan dan melelahkan. Kita menjadikan kehidupan bahagia terdiri dari ketentraman pikiran, kebebasan sempurna dari urusan, serta pembebasan dari semua pekerjaan. Karena kita telah diajarkan bahwa dunia terjadi secara alami, tanpa memerlukan proses pembuatan, dan bahwa, walaupun kau menyangkal kemungkinan dari hasil kerja itu, ini sangat mudah bagi alam, bahwa alam telah membuat, sedang membuat, dan akan membuat dunia yang tak terhitung. Tetapi, karena kau tidak memahami bahwa alam mampu menghasilkan efek seperti itu tanpa alat bantu yang rasional, kau dipaksa,
Seperti penyair-penyair tragis itu, saat kau tidak mampu untuk bisa menyudahi argumenmu dengan kesimpulan yang halus, kembali kepada Tuhan, yang pertolongannya tidak akan kau cari. Jika kau dapat melihat kebesaran daerah di semua bagian yang luas dan tak terbatas itu, tempat pikiran, meluas dan menyebar sendiri, berkelana begitu jauh dan luas sehingga tidak menemukan akhir, tak berujung. Dalam keluasan lebar, panjang, dan tinggi ini, ada sejumlah atom tak terbatas yang melayang, yang, kendati berada di ruang hampa, bertemu dan bersatu, dan terus melekat satu sama lain. Dan dari persatuan ini perubahan dan wujud-wujud benda-benda muncul, yang, menurut pendapatmu, tidak mungkin dapat dibuat tanpa teriakan dan perkakas. Dengan demikian, kau telah menanamkan kepada kami sesosok Tuhan yang kekal, yang harus kita takuti siang dan malam. Karena siapa yang bisa bebas dari ketakutan pada Tuhan yang Maha Melihat, dan memerhatikan segalanya, seseorang yang berpikir segala sesuatu adalah miliknya, Tuhan yang penasaran dan selalu sibuk. Dari sini, pertama, muncul Heimarmene, kau menyebutnya sebagai kebutuhan takdir. Bahwa, apapun yang terjadi, kau menegaskan bahwa itu berasal dari kebenaran abadi dan rantai sebab akibat. Nilai filosofi apakah ini, yang, seperti wanita tua dan pria buta huruf, meyakini bahwa semua terjadi karena takdir? Lalu, muncul Mantikemu, yang dalam bahasa kita disebut sebagai ramalan, yang, jika kami mendengarkanmu, akan menceburkan kami ke dalam semacam tahayul, sehingga kami harus jatuh dan menyembah pengawasmu dalam pengorbanan, nabimu, serta peramal-peramalmu. Epikuros telah membebaskan kita dari teror-teror ini, dan mengembalikan kita kepada kebebasan. Kami tidak takut akan zat-zat itu yang kami anggap membuat masalah untuk diri mereka sendiri, atau mencari masalah untuk yang lain. Kita memuja, tentu saja, dengan ketakwaan dan rasa hormat pada zat yang berada di atas segala kemuliaan dan kesempurnaan itu. Tetapi saya takut semangat saya pada opini ini membuat saya terlalu bertele-tele. Namun, saya tidak dapat begitu saja meninggalkan subjek yang agung dan penting ini, walaupun saya lebih suka mendengar dibanding berbicara panjang lebar. 21. Kota, dengan kesopanannya, lalu memulai. Velleius, ucapnya, jika saja ini bukan untuk sesuatu yang telah kau katakan, saya akan tetap diam, karena saya sering mengamati, seperti yang tadi saya lakukan setelah mendengarmu, bahwa saya tidak dapat dengan mudah memahami mengapa suatu dalil benar dan mengapa salah. Jika kau bertanya pada saya seperti apa zat Tuhan menurut saya mungkin tidak dapat memberi jawaban. Tetapi, jika kau harus bertanya apakah saya memikirkannya sebagai zat yang kau telah jelaskan, saya akan menjawab bahwa saya sangat jauh dari kata setuju denganmu. Namun, sebelum saya masuk pada argumen yang telah kau jelaskan, saya akan memberi pendapat saya tentang dirimu. Saya sering mendengar teman dekatmu, Lucius Crassus, mengatakan bahwa kau berada di atas semua orang Romawi terpelajar, dan bahwa beberapa Epikurian di Yunani disandingkan denganmu. Tetapi saya tahu, dia sangat menghormatimu, saya membayangkan itu akan membuatnya semakin berlebihan memujimu. Sekarang, walaupun saya memilih untuk tidak memuji siapapun saat ini, saya harus mengakui bahwa kau menyampaikan pikiran-pikiranmu dengan jelas mengenai suatu subjek yang remang dan sangat rumit. Kau tidak hanya memberi pernyataan yang lengkap, tetapi bahasamu juga lebih elegan dibanding sektemu secara umum. Saat saya berada di Athena, saya sering menghadiri kuliah yang diberikan Zeno, atas saran Philo, yang biasa memanggilnya pemimpin Epikurian, agar, saya rasa, saya lebih mudah menilai bagaimana prinsip-prinsip itu dapat disanggah sampai habis, setelah saya mendengarnya dinyatakan oleh Epikurian yang paling terpelajar. Dan, memang, Zeno tidak berbicara dengan cara yang biasa, tetapi sepertimu, dengan kejelasan, daya tarik, dan elegan. Tetapi yang paling sering mengganggu saya saat mendengarkannya adalah, sama seperti ketika saya mendengarmu, melihat seorang jenius yang cerdas jatuh pada kepercayaan yang dangkal, maafkan bahasa saya, serta bodoh. Tetapi, saya tidak akan menawarkan apapun yang lebih baik pada saat ini. Karena, seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam kebanyakan subjek, terutama dalam fisika, kita dapat menemukan apa yang tidak benar lebih cepat dari apa yang benar. 22. Jika kau bertanya pada saya apa itu Tuhan, atau bagaimana karakter dan sifatnya, saya akan mengikuti contoh dari Simonides yang, ketika Hiroshira Jalali mengajukan pertanyaan yang sama padanya, meminta 1 hari untuk memikirkannya.
Saat Hiero meminta jawaban Simonides keesokan harinya, Simonides memohon 2 hari lagi. Dan karena Simonides terus-terusan meminta perpanjangan hari alih-alih memberi jawaban, Hiero, tanpa diduga, menanyakan maksudnya melakukan hal itu. Karena, kata Simonides, semakin lama saya merenungkannya, ia tampak semakin remang bagi saya. Simonides, yang bukan hanya seorang penyair menyenangkan, tetapi juga dianggap sebagai manusia bijak dan terpelajar dalam cabang pengetahuan lainnya, menemukan, saya rasa, begitu banyak argumen yang cermat dan beradab yang dia dapat, sehingga dia ragu mana yang paling benar, dan dengan demikian, tidak berhasrat mencari kebenaran. Tetapi apakah Epikurosmu, karena saya lebih suka berdebat dengannya daripada denganmu, mengatakan sesuatu yang layak disebut filsafat, atau mungkin kecerdasan normal? Dalam pertanyaan mengenai hakikat Tuhan, pertanyaan pertamanya adalah, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Akan bahaya, saya yakin, untuk menyangkal keberadaannya di hadapan publik, tetapi sangat aman untuk diskusi seperti ini. Saya adalah seorang pendeta, dan yang berpikir bahwa agama dan upacara keagamaan harus dijaga dengan sakral, tentu berhasrat membahas keberadaan Tuhan, yang menjadi poin utama dalam debat, bukan hanya sebagai benda keimanan, tetapi juga sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena banyak sekali pendapat bertebaran dan mengganggu pikiran yang kadang tampak meyakinkan, bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi lihatlah betapa jujurnya saya akan bersikap kepada kalian. Karena saya tidak akan menyentuh ajaran-ajaran yang kalian anut bersama filsuf lainnya. Oleh karena itu saya tidak akan mendebatkan keberadaan Tuhan, karena doktrin ini disetujui oleh hampir semua manusia, dan bagi saya khususnya. Tetapi saya masih menemukan kesalahan dalam alasan-alasan kalian, yang menurut saya sangat kurang meyakinkan. 23. Kau telah mengatakan bahwa persetujuan umum manusia di seluruh negeri dan segala bangsa merupakan argumen yang cukup kuat untuk mengajak kita mengakui zat Tuhan. Argumen ini bukan hanya lemah, tetapi juga salah. Karena, pertama, bagaimana kau mengetahui opini dari semua rakyat? Saya sangat yakin ada banyak orang yang begitu tidak peduli sehingga mereka tidak memikirkan Tuhan. Apa pendapatmu mengenai Diagoras, yang merupakan seorang ateis, dan Theodorus, yang hadir setelah Diagoras? Bukankah mereka dengan terus terang menyangkal zat Tuhan? Protagoras dari Abdera, yang baru saja kau sebutkan, pengajar terhebat pada zamannya, diusir atas perintah kaum Athena dari kota dan wilayah mereka, dan bukunya dibakar di depan umum, karena di permulaan bukunya mengenai Tuhan ada kata-kata ini, saya belum sampai pada pengetahuan apakah Tuhan itu ada. Perlakuan kepadanya ini, saya pikir, mengekang banyak orang dari mengakui ketidakyakinan mereka akan Tuhan, karena keraguan terhadap Tuhan itu tidak bisa membuat mereka lolos dari hukuman. Apa yang harus kita katakan mengenai si asusila, si tak beriman, dan si pengucap sumpah palsu? Jika Tubulus Lucius, Lupus, atau Carbo, mereka adalah putra-putra Neptunus, sebagaimana yang Lucilius katakan, meyakini adanya Tuhan, akankah salah satu dari mereka bersalah atas sumpah palsu dan ketidakimanannya itu? Maka argumenmu untuk meyakinkan pernyataanmu itu tidak semeyakinkan yang kau pikir. Tetapi memang argumen seperti itulah yang filsuf-filsuf lainnya biasa debatkan pada subjek yang sama. Saya tidak akan mengkaji lebih lanjut saat ini, saya lebih memilih beralih kepada apa yang istimewa dari sektemu. Saya mempertimbangkan Tuhan itu ada. Maka ajari saya mengenai asal-usulnya, beritahu saya di mana keberadaannya, seperti apa tubuhnya, seperti apa pikirannya, dan apa tujuan hidupnya, saya sangat ingin mengetahuinya. Kau menghubungkan daya dan kemanjuran paling mutlak pada atom. Kau menganggap segala sesuatu terbuat dari atom. Tetapi atom itu tidak ada, karena tidak ada yang tidak memiliki tubuh. Segala sesuatu berada di dalam suatu tubuh, oleh karena itu tidak ada yang namanya ruang hampa atau atom. 24. Saya telah menjelaskan prinsip-prinsip naturalis ini tanpa mengetahui apakah benar atau salah. Tetapi prinsip-prinsip ini sepertinya lebih banyak benarnya dibanding pernyataan-pernyataanmu. Karena prinsip-prinsip ini merupakan absurditas dari Demokritos, atau dari Leucippus sebelumnya, yang mengatakan bahwa ada sel-sel hidup tertentu, sebagian halus, sebagian kasar, sebagian bulat, sebagian kotak, sebagian berbentuk kail dan melengkung, yang secara tidak sengaja bertemu dan membentuk langit dan bumi, tanpa pengaruh daya alami apapun. Keyakinan ini, Velleius,
telah kau angkut ke zaman sekarang, dan kau akan dengan mudah berbelok dari arah hidupmu, sebagaimana dari penerimaan otoritasmu. Karena sebelum kau dikenalkan dengan ajaran-ajaran itu, kau merasa harus menyatakan dirimu sebagai Epikurian. Sehingga kau perlu menerima teori-teori absurd itu atau melepas gelar filsuf adopsimu. Dan apa yang bisa membuatmu menolak pendapat Epikurian? Tidak ada, ucapmu, yang dapat merayumu untuk mengabaikan kebenaran dan makna kehidupan bahagia. Tetapi apakah itu kebenarannya? Karena saya tidak akan menguji kehidupan bahagiamu, yang menurutmu Tuhan sendiri tidak menikmati jika ia tidak merana dalam ketidakaktifan. Tetapi di mana kebenarannya? Apakah di dalam dunia tak terhitungmu, yang sebagian lahir dan sebagian mati, pada setiap detiknya? Atau di dalam sel-sel atommu, yang membentuk karya hebat tanpa arahan kekuatan alam atau kecerdasan apapun? Tetapi saya melupakan kemurahan hati saya, yang telah saya berikan kepadamu, dan melewati batas yang pada awalnya saya niatkan. Maka anggaplah segala sesuatu terbuat dari atom, apakah manfaat pernyataan itu bagi argumenmu? Karena kita sedang mencari-cari hakikat Tuhan, dan anggaplah dia terbuat dari atom, maka dia tidak bisa kekal, karena apapun yang terbuat dari atom pasti memiliki permulaan. Jika demikian, maka tidak ada Tuhan hingga ada permulaan ini, dan jika Tuhan memiliki permulaan, dia pasti memiliki akhir, seperti pendapatmu tadi saat kau membahas dunia Plato. Lalu di mana kebahagiaan dan kekekalan itu? Dua sifat yang kau katakan ada pada Tuhan, suatu usaha pembuktian yang mengantarmu kepada kebingungan terhebat. Karena kau mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki tubuh, tetapi sesuatu seperti tubuh, dan tidak memiliki darah, tetapi sesuatu seperti darah. 25. Inilah kebiasaan kalian, saat menyatakan apapun yang tidak memiliki kesamaan dengan kebenaran, dan berharap menghindari celaan, untuk mendukungnya dengan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin, agar lawanmu memberikan poin perdebatan yang orisinil, dibanding bersikeras menyangkalmu pada setiap poin. Seperti Epikuros, yang, ketika mengatakan bahwa jika atom bisa bergerak turun dengan beratnya sendiri dan gravitasi, kekuatan kita tidak ada apa-apanya, karena gerakan atom akan pasti dan tidak dapat dielakkan, dengan maksud untuk menghindari keadaan terpaksa yang tidak terjadi pada Demokritos. Dia mengatakan, bahwa ketika atom turun oleh beratnya sendiri dan gravitasi, ia bergerak agak miring. Tentu saja, membuat pernyataan seperti ini lebih memalukan daripada mengakui diri tidak mampu mempertahankan argumen itu. Kelakuannya sama seperti ahli logika, yang mengatakan bahwa dalam semua pernyataan yang menerapkan, ya atau tidak, salah satunya pasti benar. Ia khawatir bahwa jika ini dibenarkan, dalam pernyataan seperti, Epikuros akan hidup atau mati besok, salah satunya harus dibenarkan. Maka dari itu dia sangat menyangkal keharusan ya atau tidak. Adakah yang lebih tidak cerdas dari ini? Zeno, dibantah oleh Arcesilas, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diterima indera adalah salah, mengatakan bahwa beberapa hal memang salah, tetapi tidak semua. Epikuros khawatir jika ada satu hal yang terlihat salah, tidak ada yang benar. Oleh karenanya semua yang diterima oleh indera adalah benar. Tidak ada yang lebih gegabah dari pernyataan ini. Alih-alih menangkis serangan ringan, yang ia dapat malah pukulan besar. Pada subjek mengenai hakikat Tuhan, ia melakukan kesalahan yang sama. Maksud hati. Menghindari argumen pertumbuhan suatu partikel. Yang tidak dapat dibagi lagi, karena takut dibantah dengan kematian dan peleburan, dia menyangkal bahwa Tuhan tidak memiliki tubuh, tetapi memiliki sesuatu seperti tubuh. Tuhan juga tidak memiliki darah, tetapi memiliki sesuatu seperti darah. 26. Menakjubkan sekali betapa seorang peramal dapat menahan tawa saat melihat satu sama lain. Tetapi lebih menakjubkan lagi bahwa kalian Epikurian dapat menahan tawa di antara kalian. Ini bukan tubuh, melainkan sesuatu seperti tubuh. Saya dapat memahami ini, jika diterapkan pada patung yang terbuat dari lilin atau tanah liat. Tetapi mengenai Tuhan, saya tidak mampu memahami apa yang dimaksud dengan sesuatu menyerupai tubuh atau darah. Tidak juga kau, Velleius, meskipun kau tidak akan begitu mengakuinya. Karena persepsi-persepsi itu disampaikan kepadamu sebagai dikte dari kekeliruan Epikuros, karena dia sesumbar, seperti yang kita lihat dalam tulisannya, bahwa dia tidak berguru. Tanpa pernyataan itu pun saya bisa dengan mudah percaya bahwa dia memang tidak berguru.
Seperti halnya seorang pemilik gedung jelek yang mengatakan dia membangun sendiri tanpa arsitek. Karena dalam doktrinnya tidak ada rasa akademis, maupun liseum, hanya ada rasa kekanak-kanakan. Dia mungkin murid Xenocrates. Wahai Tuhan yang kekal, dia adalah guru yang hebat. Dan ada beberapa yang percaya bahwa Epikuros memang murid Xenocrates. Tetapi dia mengatakan sebaliknya, dan saya sangat mempercayai ucapannya. Dia mengakui bahwa dia adalah murid dari pengikut Plato, seorang Pampilus, di Samos, karena dia tinggal di sana saat masih kecil, dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Ayahnya, Neokles, adalah petani. Tetapi karena hasil ladangnya, menurutku, tidak cukup untuk membesarkan anaknya, ia pun menjadi guru sekolah. Tetapi, Epikuros memandang rendah filsuf pengikut Plato ini, dia sangat tidak ingin dianggap pernah belajar dari seseorang. Dikatakan, dia juga pernah menjadi murid dari Nausiphanes, pengikut Demokritos, dan meskipun Epikuros tidak menyangkalnya, dia mencerca Nausiphanes habis-habisan. Jika dia tidak pernah mempelajari prinsip-prinsip Demokritian ini, pelajaran apa yang pernah dia dengar? Teori-teori fisika Epikuros mana yang tidak diambil dari Demokritos? Karena walaupun Epikuros mengubah beberapa hal, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya mengenai gerakan miring atom, tetapi kebanyakan doktrin-doktrin mereka adalah sama: atom, ruang hampa, citra, infinitas ruang angkasa, dunia tak terhingga, kelahiran dan kematian, dan hampir setiap bagian dari ilmu alam yang ia bicarakan. Sekarang, apakah kau mengerti apa yang dimaksud dengan menyerupai tubuh dan menyerupai darah? Karena saya tidak hanya mengakui bahwa kau memahaminya lebih baik daripada saya, tetapi saya juga mengikuti dengan sabar. Jika ada pernyataan yang dikomunikasikan tanpa ketidakjelasan, mengapa Velleius dapat memahami sementara Kota tidak? Saya tahu apa itu tubuh. Tetapi saya tidak dapat menemukan maksud dari menyerupai tubuh dan menyerupai darah. Bukan berarti kau sengaja menyembunyikan prinsip-prinsipmu dari saya, seperti Pitagoras menyembunyikan prinsip-prinsipnya dari yang bukan pengikutnya. Bukan juga berarti kau sengaja berbicara tidak jelas, seperti Herakleitos. Tetapi kenyataannya, jika boleh saya katakan, kau sendiri tidak memahaminya. 27. Ini, saya rasa, adalah apa yang kau debatkan, bahwa Tuhan memiliki bentuk tertentu yang tidak konkret, tidak padat, tidak menandakan suatu zat, tidak ada yang terlihat. Tetapi murni, halus, dan transparan. Mari kita anggap sama dengan patung Venus dan Hos, yang bukan tubuh, tetapi representasi dari tubuh. Semburat merah yang di sana dan tercampur dengan warna putih, juga bukan darah sungguhan, tetapi sesuatu yang menyerupai darah. Jadi dalam Tuhan Epikuros, tidak ada zat yang sungguhan, tetapi sesuatu yang menyerupai zat. Anggaplah saya diyakinkan akan hal yang tidak dapat dimengerti ini. Lalu katakan pada saya bagaimana raut muka dan rupa dari para Tuhan bayangan ini. Di sini kau memiliki banyak argumen yang menunjukkan Tuhan dalam wujud manusia. Yang pertama adalah, bahwa pikiran kita telah membentuk ide dan konsep itu dengan sendirinya, sehingga kapanpun kita memikirkan Tuhan, bentuk manusia muncul dalam pikiran kita. Selanjutnya yaitu, karena kodrat ketuhanan mengungguli segala hal, maka ia pasti wujud yang paling indah, dan tidak ada wujud yang lebih indah dari manusia. Dan yang ketiga, bahwa akal tidak dapat menetap di dalam bentuk lainnya. Pertama, mari kita bahas setiap argumen secara terpisah. Kau terlihat mengasumsikan suatu prinsip, mungkin secara kejam kukatakan, yang tidak memiliki kemungkinan. Siapakah yang begitu buta, dalam memikirkan subjek ini, yang tidak melihat, bahwa Tuhan direpresentasikan dalam wujud manusia, baik oleh orang-orang bijak, yang berpikir dengan cara-cara demikian mereka lebih mudah mengubah pikiran orang-orang bodoh, dari kelicikan menjadi penyembahan kepada Tuhan. Atau dengan tahayul, yang merupakan penyebab keyakinan mereka, bahwa saat mereka menyembah patung-patung ini mereka sedang mendekati Tuhan. Keangkuhan-keangkuhan ini tidak sedikit dibesarkan oleh para penyair, pelukis, serta pekerja seni. Karena tidak akan begitu mudah untuk menunjukkan, Tuhan merencanakan dan mengerjakan setiap pekerjaan dalam suatu wujud yang lain, dan kemungkinan opini ini muncul dari ide yang dimiliki manusia mengenai keindahannya sendiri. Tetapi tidakkah kau, filsuf alam, melihat betapa alam merupakan perayu yang menenangkan, juga semacam kekasih bagi dirinya sendiri? Apakah menurutmu, ada suatu makhluk di darat atau di laut yang sangat tidak senang dengan wujudnya sendiri?
Jika tidak demikian, mengapa seekor banteng tidak terpikat pada seekor kuda betina, atau seekor kuda terpikat pada seekor sapi? Apakah kau yakin seekor elang, singa, atau lumba-lumba memilih bentuknya sendiri? Lalu, jika Allah mengajari kita hal yang sama, bahwa tidak ada yang lebih indah dari manusia, bukankah mengherankan bahwa kita harus membayangkan Tuhan dalam wujud manusia? Apakah kau mengira jika hewan diberi akal, semuanya tidak akan menghargai keindahannya sendiri? 28. Tetapi, saya berbicara saat saya berpikir, walaupun saya cukup mencintai diri saya tidak berani mengatakan bahwa rupa saya lebih baik dari banteng yang membawa Eropa. Karena pertanyaan di sini bukan mengenai kejeniusan atau keahlian berbicara, melainkan spesies dan wujud kita. Jika kita bisa membuat dan mengubah diri kita ke wujud lain, maukah kau menyerupai dewa laut Triton yang digambarkan mengendarai makhluk laut yang tubuhnya sebagian manusia? Di sini saya membahas poin yang rumit. Begitu besar kekuatan alam, sehingga tidak ada manusia yang tidak memilih menjadi manusia, juga tidak ada semut yang tidak memilih menjadi semut. Tetapi seperti manusia yang mana? Karena hanya segelintir manusia yang berparas rupawan. Saat saya berada di Athena, di seluruh kelompok anak muda, hampir hanya ada satu yang rupawan. Saya tahu kau tertawa, tetapi yang saya katakan adalah benar. Sebagaimana diperkenankan oleh filsuf-filsuf kuno, saat kita mengagumi seseorang, kekurangannya pun akan memesona. Alcaeus terpesona dengan kutil di jari seorang anak laki-laki. Kutil adalah kekurangan pada tubuh, tetapi itu terlihat cantik baginya. Quintus Catullus, teman saya dan kolega ayah saya, jatuh hati kepada teman sekotamu Roscius, sehingga menulis sajak ini. Suatu waktu aku berdiri menyambut hari, Roscius muncul dari sebelah kiri, maafkan aku, Tuhan, jika harus kukatakan makhluk hidup lebih rupawan daripada Tuhan. Roscius lebih rupawan daripada Tuhan. Padahal, saat itu, sebagaimana sekarang, dia bermata juling. Ini berarti, apakah kekurangannya adalah keindahan? Bagi Catullus,